Pria 34 tahun bernama Adi Sastra warga Pekon Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus ini hanya bisa pasrah saat digelandang dari rumahnya oleh Polsek Pugung. Ia juga mengakui bahwa telah memperdayai temannya sendiri, Iswanda, 37 tahun, warga Pekon Badak, Kecamatan Limau, Tanggamus, dengan modus meminjam sepeda motor namun dijual ke wilayah Lampung Tengah. Akhirnya petugas juga sigap melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan barang bukti sepeda motor Yamaha Vision dengan plat BE 6508ZG di rumah penadahnya Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah. Namun sayang, penadah yang masih kerabat dengan tersangka Adi Sastra ini telah kabur saat petugas datang menggerebek rumahnya. Beruntung sepeda motor yang telah berganti plat menjadi BE 3515 AKI berhasil diamankan petugas. Kepada polisi, Adi Sastra yang telah memiliki anak dua ini mengaku awalnya tidak berniat membawa kabur motor sahabat dekatnya. Namun terdorong kebutuhan ekonomi sebab dia pengangguran, akhirnya rela mengorbankan temannya sendiri. Menurut Adi, demi tujuan menjual motor, Adi akhirnya mendatangi saudaranya di Padang Ratu, Lampung Tengah, lalu menjual sepeda motor seharga 5 juta dan seminggu dia menginap di sana. Lantas setelah dirasa aman, dia pun kembali ke rumahnya. Sedangkan hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipakai kebutuhan sehari-hari, juga membeli handphone, namun handphone tersebut hilang saat perjalanan dari Lampung Tengah ke Pugung. Sementara menurut Kapolsek Pugung, Ibda Okta Devi SH, pihaknya mendapatkan laporan dari korban Iswanda pada 22 Agustus 2020 setelah motornya dibawa kabur oleh tersangka pada tanggal 19 Agustus 2020. Kapolsek menjelaskan kronologis kejadian berdasarkan keterangan korban. Tindak pidana penipuan dan penggelapan atau tipu gelap itu terjadi pada Rabu tanggal 19 Agustus 2020. Berawal ketika korban datang ke rumah saksi Bambang di Dusun Koncang, Pekon Tanjung Agung, Pugung bersama dengan saksi Dian sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 372 atau 378 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Caranya kamu gimana? Kamu pinjam atau gimana? Pinjam. Alasannya mau kemana? Oh, sudah mana? Nama? Aslinya tinggal di mana? Koncang. Di Koncang. Terus barang ini setelah kamu dapat, kamu bawa kemana? Lampung Tengah. Lampung Tengah. Terus kamu sembunyikan di mana barang ini setelah kamu dapat? Tempat saudara, Pak. Tempat saudara di Lampung Tengah. Lampung Tengah. Berapa hari kamu di sana? Kurang lebih seminggu, Pak. Sini kamu jual, dapat keuntungan. Udah punya istri? Sudah, Pak. Berapa istrimu? Satu, Pak. Anaknya? Dua, Pak. Anakmu dua. Hari-hari pekerjaanmu apa? Guru, Pak. Guru. Kamu kenal sama pemilik motor ini? Kenal, Pak. Kenal di mana? Teman dekat, Pak. Teman dekat. Kenapa kamu berpikir untuk menguasai motornya dia? Nggak tahu, Pak. Sekilas saja, Pak. Kan kamu ngambil di mana? Berapa? Pinjam. Pinjam. Untuk kamu bawa kemana? Bawa ke sana ke Malang. Modalnya kemana? Pak Kapolsek, bisa dijelaskan terkait pengungkapan Polsek Pugung hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah hari ini kita berhasil melakukan pengungkapan kasus penipuan penggelapan. Satu unit kendaraan roda 2 jenis Yamaha Vision. Yang bersangkutan telah melakukan penipuan dan penggelapan satu kendaraan yang didapat dengan cara meminjam. Antara korban dan pelaku memang saling kenal, kemudian dengan alasan tertentu yang bersangkutan meminjam kendaraan, namun sampai seminggu tidak dikembalikan. Hasil penyelidikan kita mengetahui tersangka berikut kendaraannya berada di wilayah Lampung Tengah, dan berdasarkan kerjasama dengan tim kita berhasil melakukan pengungkapan, mengangkat
tersangka dan mengamankan barang bukti yang berada di wilayah Hamengkang. Korban warga mana, Pak? Korban adalah warga Limau, Kecamatan Limau. Untuk tersangka sendiri alamat mana? Tersangka ini alamatnya di Koncang, di Pokon Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Langabas. Tersangka dijerat pasal berapa, Pak? Sementara tersangka kita kenakan pasal 372, 378 yang bersangkutan akan dari proses penyidikan di proses itu. Pelan-pelan. Dari Kabupaten Tanggamus, Gali Momentum TV melaporkan.